Masih kritis, Ibunda almarhumah Julia Perez alami pendarahan di otak. Kabar miris sekaligus mengejutkan itu datang dari Sri Wulandsi. Ya, Ibunda almarhumah Jupe ini menderita pendarahan di otak akibat mengalami kecelakaan tragis ditabrak sepeda motor di daerah Depok, Jawa Barat pada tanggal 31 Maret 2023. Kejadian itu dialami Sri Wulandsi saat tengah menyeberang jalan raya ketika hendak menuju restoran, tempat mereka menjalani acara buka puasa bersama. Seperti apa kronologi kecelakaan yang diungkap oleh adik almarhumah Julia Perez, Nia Anggia? Benarkah kondisi jalan saat itu sepi, namun tiba-tiba meluncur sepeda motor dengan kecepatan tinggi, menabrak Sri Wulandsi dan sang suami? Benarkah saat itu tubuh Sri Wulandsi sampai terpental sejauh 7 meter hingga membuatnya tak sadarkan diri karena terbentur aspal dan langsung dilarikan ke rumah sakit? Kisah lain yang juga tak kalah mengejutkan adalah terkait Rasman Arif Nasution dan Iklim Hakim yang sudah ditetapkan Bareskrim Mabes Polri menjadi tersangka atas laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilaporkan seterunya Hotman Paris Hutapea. Lantas, seperti apa Rasman menanggapi status barunya sebagai tersangka? Benarkah Rasman mengaku tidak terkejut dan tidak gentar dengan status barunya tersebut, serta sudah menyiapkan kuasa hukum untuk membelanya di muka hukum? Seperti apa reaksi dua seteru Rasman yaitu Hotman Paris dan Dr. Richard Lee atas status hukum baru Rasman sebagai tersangka? Benarkah Dr. Richard Lee menyindir Rasman? Heboh pula reaksi Uya Kuya, selebriti yang selama ini tampaknya juga menjadi seteru Rasman atas status tersangka yang telah disandang Rasman. Seperti apa reaksi dari Uya Kuya? Benarkah Uya Kuya berharap Rasman menghadapinya dan bertanggung jawab dalam menjalani proses hukum dengan statusnya sebagai tersangka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar miris sekaligus mengejutkan datang dari Ibunda almarhumah Julia Perez yaitu Sri Wulandsi. Ya, Ibunda almarhumah Jupe mengalami pendarahan di otak akibat kecelakaan tragis ditabrak sepeda motor di daerah Depok, Jawa Barat pada tanggal 31 Maret 2023. Kejadian itu dialami Sri Wulandsi saat menyeberang jalan raya ketika hendak menuju restoran tempat mereka menjalani acara buka puasa bersama. Dalam kronologi kejadian yang diungkap oleh adik almarhumah Julia Perez, Nia Anggia, usai memarkir motor di tempat parkir yang terletak di seberang restoran, keduanya menyeberang jalan menuju restoran. Namun saat menyeberang itulah kondisi jalan raya yang saat itu tampak sepi, namun tiba-tiba saja muncul satu unit sepeda motor yang melaju dengan sangat kencang hingga menabrak Ibunda almarhumah Jupe. Mirisnya lagi saat ditabrak, tubuh Sri Wulandsi sampai terpental sejauh 7 meter hingga membuatnya tak sadarkan diri karena terbentur aspal dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kronologinya yang aku dengar dari Abi, jadi Abi sama Mama itu ada acara buka puasa bersama sama teman-temannya. Jadi di dekat-dekat rumah mereka juga di Depok. Jadi mereka tuh parkir seberang di restorannya gitu. Mereka parkir di seberang restoran karena kan parkiran di dalam sudah penuh. Jadi otomatis mereka parkirnya di luar gitu. Saat mereka parkir, mereka mau nyeberang ke restorannya itu berdua nih. Nah, jalanan sepi, makanya mereka nyebrang aja kan. Nah, entah datang dari mana arah motor, dari arah berlawanan, jadi kenceng banget
Mungkin nggak tahu lihat atau enggak, atau motornya tuh buru-buru, itu motor kenceng banget. Dia tuh nggak ngerem juga gitu. Jadi Abi berusaha megangin mama gitu kan untuk supaya menghindar dari motor, tapi nggak bisa juga, akhirnya mereka ketabrak, mereka berdua terpental. Abi kepental sampai 7 meter. Nah mama pun juga demikian. Abi pun sampai hampir pingsan, dia katanya sebentar dia tutup mata pingsan, tapi dia inget ada mama. Nah yang dia lihat nih, mama nggak bangun-bangun. Mama nggak bangun-bangun, ternyata mama tuh terpental, jatuh ke bentok palanya gitu. Jadinya mama langsung pingsan di tempat itu. Akhirnya mama langsung dibawa ke rumah sakit. Itu kejadiannya kalau nggak salah itu hari Jumat ya. Untuk waktunya jam mau maghrib lah. Itu ada 2 orang, bapak-bapak sama ibu-ibu. Kondisinya itu dia mau nyebrang. Dia katanya ada bukber di salah satu warung makan di sini. Nah kebetulan katanya sih parkiran di dalamnya kan penuh, makanya dia parkir di seberang. Nah waktu itu dengar-dengar pas lagi nyebrang ada motor yang melaju dan menabrak bapak-bapak dan ibu tersebut. Kalau untuk ibunya itu yang saya lihat dia pingsan. Mungkin karena benturan ya. Untuk awalnya sih kan namanya pertolongan pertama pasti kita kan juga bingung, pasti langsung dibawa ke rumah sakit kan, rumah sakit terdekat sini kan. Rumahnya kencang. Soalnya iya, soalnya ibu-ibunya tuh rada kepentalan rada jauh. Efek tabrakan tragis tersebut membuat Sri Wulansih mengalami benjolan di kepala akibat terjadi pembekuan darah dan berefek terjadinya pendarahan di otak, sehingga ia masih harus dirawat di rumah sakit hingga pulih. Kondisinya yang belum pulih membuat Ibunda Jupe hingga saat ini belum bisa melaksanakan operasi karena kondisi mereka yang belum memungkinkan. Sementara suaminya hanya mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya, namun tidak sampai dirawat di rumah sakit seperti Sri Wulansih istrinya. Saat ini, Sri Wulansih menjalani treatment khusus untuk mencairkan pembekuan darah pada otaknya. Bagaimana kondisi mama? Kondisi mama itu dia ada benjolan di kepalanya, jadi ada pembekuan darah di otaknya. Jadi insya Allah kita akan melakukan treatment itu untuk mencairkan kali ya pembekuan darah. Iya, yang dirawat itu mama aja, karena mama yang kena ke otaknya. Kalau untuk Abi sendiri, Abi memang luka-luka di sekujur tubuhnya ini karena kan keseret jatuh. Tapi alhamdulillah Abi nggak harus sampai dirawat gitu. Abi nggak kena ke kepala, yang lain sehat, cuma perlu perawatan luka-luka di bagian seluruh tubuhnya itu. Mama masih di tempat tidur, masih terbaring lemah. Kita berdoa aja ya, berdoa semoga mama makin membaik. Nia Anggia, adik almarhumah Julia Perez, mengaku merasa sangat sedih karena ternyata dirinya baru tahu kejadian yang menimpa ibundanya itu 5 hari setelah kejadian, karena tak segera dikabari oleh keluarga jika sang ibunda tercinta mengalami kecelakaan dan alami pendarahan di otak. Baru setelah hari ke-6 ibunda dirawat, kabar sedih itu baru didengar Nia dan langsung meluncur ke rumah sakit menengok ibundanya. Lantas apa alasan ibunda dan juga ayah tirinya merahasiakan tragedi kecelakaan itu darinya? Hanya ini dari kejadian hari Jumat. Dari Jumat tuh pas buka puasa kan Jumat. Dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Sekarang kan hari Rabu, berarti udah 6 hari di sini. Dan saya baru tahu 2 hari yang lalu. Itu loh, makanya sedih banget ya. Orang tua kita kan, orang tua satu-satunya ya kan, terus lagi bulan Ramadan ini mau Lebaran ada aja musibah.
Tapi ya kita kan nggak pernah tahu musibah tuh datang bisa kapan aja. Anaknya sendiri nggak dikabarin karena ya itu, karena mereka nggak mau bikin anak-anaknya khawatir gitu. Karena mama mikirin jangan kasih tahu dulu, jangan kasih tahu ke anak-anak dulu, kata mama sih. Mama pesannya gitu ke yang lain gitu. Makanya saya bilang, mama kenapa nggak ngabarin langsung sih? Udah pasti kita khawatir lah. Mau hari itu atau mau kapan udah pasti kita semua bakalan panik mah gitu kan. Jangan sampai keburu ada apa-apa lebih bahaya lagi kita baru tahu belakangan gitu kan. Iya karena kan mama kan pengen tahu dulu, katanya mama pengen istirahat dulu, alasannya gitu. Itu pun mama saya kan saya tegur tadi, nggak boleh gitu mah, gimana pun juga anak-anak harus tahu itu. Ya itu dia kondisinya tadi. Jadi mama tuh lagi nunggu obat sebenarnya karena kan kepalanya pusing banget. Mama lagi nunggu obat untuk otaknya ini gitu kan, karena kan ini gegar otak ya, kita kan mau dibilang katanya sih gegar otak tuh ada macam-macam kan. Nah kayaknya mungkin mama gegar otak ringan gitu, cuman dia ditambah dengan adanya penggumpalan darah gitu, benjolan di kepala. Jadi efeknya itu mama harus diperban lehernya harus diperban karena dia nggak bisa nengok ke kanan dan nggak bisa nengok ke kiri. Dia kalau nengok itu sakit, katanya mau muntah kayak seperti itu. Jadi mudah-mudahan obatnya segera ada. Rencananya kita kalau seandainya obatnya nggak ada juga kita mau pindahin rumah sakit. Untuk pelakunya ini tadinya tuh sempat melarikan diri, cuman sama orang-orang kan akhirnya kan ditangkap juga itu pelakunya. Terus diinterogasi sama keluarga dan ternyata sama keluarga dilepas karena setelah ditelusuri katanya kasihan, ternyata keluarga penabrak ini keluarganya sangat prihatin, jadi dilepas. Miris, Ibunda Jupe yang alami pendarahan di otak akibat mengalami kecelakaan ditabrak sepeda motor saat menyeberang jalan. Lantas di lain kisah, benarkah Rasman telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik oleh Hotman Paris? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Vero. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Mengejutkan, Ibunda Jupe menderita pendarahan di otak akibat mengalami kecelakaan ditabrak sepeda motor saat menyeberang jalan raya saat hendak buka puasa bersama. Kisah lain yang juga tak kalah mengejutkan adalah terkait Rasman Arif Nasution yang sudah ditetapkan Bareskrim Mabes Polri menjadi tersangka atas laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilaporkan seterunya Hotman Paris Hutapea. Surat pemberitahuan penetapan tersangka tersebut tertanggal 31 Maret 2023. Menanggapi status barunya sebagai tersangka, Rasman membuat klarifikasi melalui video yang ia unggah melalui sosial media pribadinya. Rasman mengaku tidak terkejut dengan kabar tersebut lantaran sudah diberitahu sebelumnya bahwa dirinya dan Iklim Hakim sama-sama telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Hotman. Rasman mengaku tidak gentar menghadapi proses hukum, bahkan sudah menyiapkan kuasa hukum untuk membelanya di muka hukum. Berbeda dengan Rasman, pihak Iklim Hakim mengaku kaget dan sedih mendengar status baru ini. Sedang pertimbangkan apakah yang saya alami ini sebuah kedaruratan atau tidak. Tapi yang pasti, ini adalah hal yang biasa-biasa saja, santai-santai saja, dan aman-aman saja. Dan proses pemeriksaan klarifikasi, undangan, proses pemeriksaan sebagai saksi, lidik, pemeriksaan sebagai saksi, sidik, sampailah hari Minggu kemarin. Saya sudah tahu duluan, saya santai-santai aja.
Minggu kemarin saya telepon Kanit yang juga penyidik Cyber Bareskrim Mabes Polri, Saudara AKBP Dodi Haryansa, yang mengatakan bahwa hasil gelar setelah konfrontir tetapkan 2 tersangka, yaitu saya Razman Arif Nasution dan Saudara Iklima atau Putri Iklima Aprilia atau Iklima Kim. Untuk sementara waktu, jadi sudah naik di tingkat penyidikan, di mana kami atau klien kami dari pihak terlapor 2 dan Pak Razman Nasution, tadi siang kita terima informasi A1 dari konferensi pers ya Kadif Humas Mabes Polri, Iklima Kim dan Pak Razman Nasution udah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik, di mana pihak pelapornya adalah Pak Hotman Paris Hutapea. Pertemuan hari ini cukup panjang ya, kayaknya terpanjang dari sebelum-sebelumnya. Dari aku pribadi sih aku mengharapkan semuanya baik-baik aja, semuanya kembali baik-baik gitu. Karena apa? Dengan adanya kayak gini-gini juga banyak sekali hal-hal yang terganggu, terutama pekerjaan, urusan pribadi dan sampai ke anak gitu loh. Sampai-sampai ya lagi kayak gini, aku harus titipin anak gitu. Aku yang kebayang juga mau ke anak, jadi ya berharap yang baik-baiklah semuanya. Sebelum heboh ditetapkan sebagai tersangka, pada pekan pertama bulan Maret, Razman sempat memohon kepada Hotman Paris untuk berdamai. Keinginan berdamai itu diungkapkan usai memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri untuk dikonfrontir terkait barang bukti yang diajukan Hotman Paris terkait laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang ia layangkan untuk Razman dan Iklima. Namun atas permohonan Razman, pihak Hotman Paris menolaknya mentah-mentah lantaran lebih memilih melanjutkan proses hukum yang sudah berjalan di Bareskrim Mabes Polri. Dan atas kehebohan Razman telah ditetapkan sebagai tersangka. Hotman Paris pun mengunggah video reaksinya di mana mengaku sudah menerima 2 tembusan surat tentang penetapan tersangka atas Razman dan Iklima Kim terkait laporannya. Jawaban Hotman Paris atas pertanyaan banyak wartawan. Memang benar, Hotman telah menerima 2 tembusan surat, yaitu surat dari Bapak Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri yang dialamatkan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung tentang pemberitahuan penetapan 2 orang sebagai tersangka dalam laporan polisi, di mana pelapornya adalah Hotman Paris atas dugaan pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Sekali lagi, sudah ditetapkan 2 tersangka. Apabila Anda mau tahu lebih detailnya, silahkan hubungi Bapak Kadif Humas Mabes Polri. Hotman Paris. Ya, upaya ke depan, ya pertama tetap kita hormati dan kita hargai bahwa ini adalah bagian dari proses hukum ya. Ada laporan, ada penyelidikan, ada penyidikan, dan mana ketika proses penyidikan berlangsung maka akan ada penetapan tersangka terhadap pihak terlapor. Nah, untuk ke depan upaya-upaya yang akan kami lakukan tetap selalu yang terbaik buat klien. Yang pertama tentunya dengan upaya proses restoratif justice. Kami juga sangat berharap ya kebesaran hati dari Bang Hotman, mohon maaf dari Bang Hotman agar masalah ini diselesaikan di tingkat penyidikan tanpa harus proses ini dilanjutkan sampai persidangan. Penetapan tersangka atas Razman Arif Nasution juga mendapat respon dari mantan kliennya Dr. Richard Lee. Ya, Dr. Richard yang sebelumnya juga sempat berseteru dengan Razman bermula dari aksi Dr. Richard memecatnya sebagai kuasa hukum lantaran tidak melakukan tugasnya sebagai kuasa hukum pihaknya.
namun ditentang oleh Rasman dan memperkarakan Dr. Richard hingga diwarnai aksi Rasman mengamuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Dr. Richard. Selain memberikan sindiran terhadap Rasman, juga berharap dan yakin Rasman akan kuat menjalani status barunya tersebut. Itu saya baru dengar kemarin kabarnya, jujur aja begitu dengar kabar itu saya turut bersedih, saya turut berduka cita. Mudah-mudahan Bang Rasman dan keluarga kuat menjalani semuanya, dan untuk sisa-sisa klien yang lain mudah-mudahan kalian juga kuat dan mungkin bisa mencari jalur yang lainnya untuk ya kasus-kasus hukum kalian ya, karena pastinya Bang Rasman pasti sibuk banget kan untuk ngurusin dirinya sendiri ya. Tapi dari kejadian ini saya ngelihat ya, saya tuh ngerasa bahwa wah, roda itu benar-benar berputar ya ternyata ya, dan ternyata karma itu benar-benar ada ya. Apalagi ini kan kasus dari Bang Hotman ya, pencemaran nama baik ya, sudah naik jadi tersangka ya. Dan saya dengar juga ada kasus-kasus lainnya yang akan naik sidik ya segera. Termasuk laporan saya nih, katanya juga akan naik sidik. Saya doakan Bang Rasman selalu kuat dan sehat untuk menjalani semuanya. Semangat Bang! Geger dan mengejutkan, Rasman Arif Nasution telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Hotman Paris Hutapea. Lantas, seperti apa pula reaksi Uya Kuya selaku salah satu seteru Rasman atas status baru Rasman sebagai tersangka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Geger, Rasman Arif Nasution sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait laporan tindak pidana pencemaran nama baik Hotman Paris di Mabes Polri. Heboh pula reaksi Uya Kuya, selebriti yang selama ini tampaknya juga menjadi seteru Rasman atas status tersangka yang telah disandang Rasman. Kabar tersebut bagi Uya Kuya menjadi salah satu kado yang muncul di hari ulang tahunnya kemarin dan disambutnya dengan rasa syukur. Uya Kuya berharap agar Rasman mendapat hikmah dari status tersangka yang kini menjeratnya dalam proses hukum, serta memintanya untuk dihadapi dan harus bertanggung jawab. Ya, katanya dengar-dengar yang jadi tersangka ya. Alhamdulillah berarti ditetapkan tersangkanya pas ulang tahun saya juga. Artinya perjuangan kita nggak sia-sia. Jadi semua perjuangan bersama dan semoga orang yang bersangkutan mendapatkan hidayah, pelajaran itu ya. Dan tidak sembarangan lagi itu aja. Ya udah hadapilah dan bertanggung jawablah atas apa yang telah dilakukan. Ya kita bersyukurlah karena polisi telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.